Banyak orang nggak bisa dia nolong-nolong orang, tapi di sekitarnya nggak bisa. Makanya Bu, orang Indonesia ini banyak yang soleh sendiri. Kenapa Pak ya? Saya melihat kalau orang Islam nih kaya, dia umroh tiap bulan kah, tiap 2 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali, itu soleh sendiri namanya itu Pak. Sementara Pak, masjid dekat rumahnya masih banyak yang butuh pembangunan. Anak yatim banyak yang butuh disantuni dia. Ada saya negur orang haji plus kemarin 210 juta, 2 suami istri berarti 420. Dia sudah haji sebelumnya. Pas saya gitu kan dia Pak, memang lama dia temenung ya dia. Nah, itulah yang membuat kenapa jamaah Indonesia ini banyak penyakit sampai di sana, karena soleh sendiri. Tidak mau menolong orang di dekat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, para pemuda-pemudi yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan, yang membuat ringan hati Bapak Ibu untuk duduk di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Jadi di dalam kitab mengambil pelajaran dari sejarah turunnya Al-Quran, karya Dr. Muhammad Khirzin, beliau memulai dengan ayat Ya ayyuhal mudatsir. Wahai orang yang berselimut. Cuman berselimut di Ya ayyuhal mudatsir ini Pak, maksudnya adalah Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Maka dipanggil oleh Allah, Qum fa'anzir. Berdiri, bangun, beri peringatan. Jadi Ya ayyuhal mudatsir ini Rasulullah ketakutan. Apa yang membuat Rasulullah takut Pak? Melihat malaikat Jibril untuk kali kedua. Jadi kalau kita ingat lagi Bu, di dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abasah Pak, Rasulullah itu kan ketakutan jumpa malaikat Jibril pertama kali membawa wahyu Iqra. Ketakutan, lari pulang. Sejak itu Rasulullah takut Pak. Ummul Mukminin Khadijah lah yang memberi kekuatan kepada Rasulullah. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Aku yakin suamiku yang menemuimu itu bukanlah jin, bukan setan, tapi malaikat yang mulia. Sebab engkau orang yang gemar bersilaturahmi, mengangkatkan beban orang yang berat, memberi makan orang yang lapar. Jadi kalau orang melakukan 3 amalan ini, dijamin jin tidak bisa merasuki dia Pak. Orang gemar bersilaturahmi udah jelas Pak, jangankan secara agama lagi. Di Amerika imigran Itali terkenal paling panjang-panjang umurnya Pak, padahal gaya hidupnya buruk, alkohol, merokok, tapi umur mereka panjang-panjang Pak. Sebab apa? Sering bersilaturahmi, sering ngumpul Pak. Makanya kata Rasulullah, silaturahmi itu memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Itu benar Pak. Itu di luar konteks agama itu aja terbukti Pak. Karena kalau preman ngumpul dia tidak cerita orang Pak, dia pasti ketawa. Justru kita orang masjid ini kadang ngumpul cerita orang Pak. Kalau preman itu tidak, dia happy, dia bahagia dia. Nah itu yang membuat
umur mereka panjang. Apalagi silaturahmi dengan cara Islam seperti yang sering kita lakukan, bersilaturahmi, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Sampai dulu ada istri yang komplain kepada Rasulullah, suami aku tuh sering betul bawa tamu ke rumah Rasulullah, kadang capek aku masak dibuatnya, dia makan di rumah. Kata Rasulullah ke perempuan ini, besok aku datang ke rumahmu. Mendengar Rasulullah datang, senang hatinya Pak, disiapkannya makanan enak-enak. Ketemulah Rasulullah dengan suaminya. Begitu ketemu sama suaminya, kata Rasulullah, begitu aku pulang nanti, suruh istrimu tegak di pintu. Begitu Rasulullah mau pulang, istrinya sampai di pintu langsung pingsan Pak. Begitu pulih, ditanya oleh suaminya, apa yang kau saksikan? Begitu Rasulullah keluar, rasanya seluruh musibah, keburukan yang ada di rumah ini terbawa langsung keluar dalam rupa ular, kalajengking. Artinya apa Bu? Tamu datang ke rumah itu membawa ampunan bagi orang yang di rumah, keluarnya dia seluruh musibah yang ada di rumah itu Pak terbawa keluar. Cuman jangan gara-gara hadis ini Bapak jadi sering tak bertamu ke rumah kawan Pak, risau lah hati orang nanti tahu hadis macam ini tiap jam 12 sampai di rumah Pak. Jadi kadang kita ini kan suka salah memahami itu Pak ya, terlalu jos ingin mengamalkan. Itu dasarnya silaturahmi itu. Kemudian mengangkatkan beban orang yang berat. Ada tetangga hajatan, ibu bantu masak, itu kan sama dengan mengangkatkan beban orang yang berat Pak. Dibantu tetangga itu Bu, senang hati dia, ada yang menyapu rumahnya, ada yang mencuci piring, ada yang menunggu tamu. Ini udah sering sebetulnya dilakukan di masyarakat, cuman jangan berharap dibungkuskan pula Bu. Kalau berharap dibungkuskan tidak jadi Pak. Kadang kita itulah penyakit tuh, begitu tidak dibungkuskan orang, makin sakit hati. Cuma bantu dia, yang udah jelas kita tidak masak di rumah, tidak terbungkuskan sama dia. Itu tuh yang susah ya jadinya Pak. Jadi kita ini dalam Islam jangan memberi untuk menerima lebih banyak. Jangan memberi untuk menerima lebih banyak. Ada orang rumah makan Bu, bisa dia ikut kurban, tapi nanti kalau panitia beli nasi ke saya ya itu besar lah, jadi omset dia daripada kurbannya Pak. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini gitu. Memberi makan orang yang lapar. Ma min muslimin yutimu akhahu hatta yusbi'ah wa yaskihi hatta yurwiyah illa ba'dahu Allah Ta'ala minan nar. Kasih makan satu orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Bapak Ibu yang melakukan amalan-amalan seperti ini, saya yakin sudah mendapatkan keajaibannya. Jangan kita sangka Pak, Islam ini hanya nyuruh kita sholat rajin-rajin, zikir rajin-rajin, ngaji rajin-rajin. Buahnya itu tuh lah Pak, 3 amalan inilah buahnya. Ada seorang ulama Bu, namanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini Pak, sholat berjamaah 5 waktu, paling rajin baca Quran, kuat zikir Bu. Itulah yang dijaganya amalan dia Pak. Tiba-tiba malam dia bermimpi Bu, ketemu dengan malaikat yang membawa kitab tebal. Dalam mimpinya itu rasanya terkejut dia, siapa kau? Aku malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencari hamba-hamba yang dicintai Allah. Kemudian nama mereka aku tulis dalam kitab ini. Dengan PD-nya Abu bin Hisham mengatakan, pasti nama aku ada di dalamnya. Kata malaikat ini, maaf Abu bin Hisham, namamu tidak ada di dalamnya. Masa bisa tidak nampak ada namaku di dalamnya? Tidak mungkin kalian tidak tahu aku sholat jamaah ke masjid, aku baca Quran, aku beruduk di tengah malam yang dingin, aku sholat tahajud. Masa kalian tidak tahu? Kau beruduk di tengah malam, aku ada di situ. Kau baca Quran, aku ada di situ. Kau sholat tahajud, aku ada di situ. Kau pergi ke masjid tiap waktu, aku ada di situ. Tapi Allah melarang aku menulis namamu di dalam kitab ini. Kenapa? Kau memang rajin ibadah, tapi tetangga kau lapar, kau tidak pernah tahu.
Tetangga kau sakit kau tidak pernah tahu. Itulah Pak, sia-sia jadinya Pak. Islam ini buahnya itulah akhlak yang mulia itu. Nah, kemudian mesti kita ketahui bahwa di saat Rasulullah ketakutan itu Pak, maka Ummul Mukminin Khadijah langsung pasang badan. Kalau dia datang lagi suamiku, beritahu aku. Rupanya iya, itu maka Rasulullah berkulum dalam selimut tuh Pak. Datang lagi malaikat Jibril, ya yuhal muzammil kum fa'anzir. Itu takut Rasulullah. Disuruh bangun, beri peringatan. Tak bisa kita udah ditugaskan kau berselimut-selimut ketakutan seperti ini, tak boleh berdiri. Waktu itulah Ummul Mukminin Khadijah melakukan sesuatu hal yang berbeda. Pas Rasulullah terkejut tuh Pak, apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Wahai suamiku, duduklah engkau di paha kananku, telungkupkan mukamu, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah, tembus Pak. Udah ditutup mata pakai bahu, tetap tembus, nampak malaikat Jibril. Coba duduk di paha kiriku, telungkupkan mukamu, buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Sekarang duduklah di depanku, coba kau tatap wajahku, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti malaikat yang menjumpaimu. Itu caranya Bu. Jadi kalau bapak meracau-racau pulang ke rumah, buatlah macam ini. Pangku dia. Cak duduk pangku kanan aku bang, telungkupkan muka bang, cak buka, masih nampak bang? Masih. Cak duduk paha kiri aku bang, telungkupkan muka bang, buka mata bang, masih ya. Cak duduk di depan aku bang, tengok aku, masih nampak tak? Takutlah aku nengok kau lagi daripada itu. Takutnya itulah nanti bang. Nah itu Pak, Rasulullah itu merasakan seperti manusia biasa juga Bu. Ada rasa takut. Malaikat Jibril wujud aslinya gimana Pak? Tinggi, putih, besar, memiliki 600 sayap. Siapa yang tak ketakutan nengok seperti itu? Makanya malaikat Jibril kalau membawa wahyu, dia menukar dirinya menjadi sahabat Rasulullah yang bernama Diyah Al-Qalbi. Jadi tidak takut Rasulullah gitu Pak. Jadi siapapun yang melihat pemandangan seperti itu pastilah takut, karena jarang melihat besar-besar seperti itu. Rasulullah disuruh memberikan peringatan, kum fa'anzir. Kepada siapa Rasulullah disuruh memberi peringatan terlebih dahulu? Ashiratakal aqrabin. Kepada keluarga dekat dulu. Kadang Bu ya, orang bisa menolong banyak orang, tapi dia lupa orang yang di dekat dia sendiri. Banyak tenaga pendidik, anak orang bisa dicerdaskan, anaknya tidak bisa Pak. Berarti gagal kita. Dimulai dari yang terdekat dulu Pak. Makanya ada seorang guru perempuan, dia pilih untuk berhenti ngajar, dia ingin ngajar anaknya dulu. Rupanya menjadi Bu, sukses, anaknya ini dihantarnya menjadi juara. Akhirnya banyak anak-anak guru yang justru les ke dia, lebih besar lah gajinya daripada ngajar di sekolah. Itu buahnya Pak, karena dia mendahulukan yang wajib. Banyak orang Pak bisa dia nolong-nolong orang, tapi di sekitarnya tidak bisa. Makanya Bu, orang Indonesia ini banyak yang soleh sendiri. Kenapa Pak ya? Saya melihat kalau orang Islam ini kaya, dia umroh tiap bulan kah, tiap 2 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali. Itu soleh sendiri namanya itu Pak. Sementara Pak, masjid dekat rumahnya masih banyak yang butuh pembangunan. Anak yatim banyak yang butuh disantuni dia. Ada saya negur orang haji plus kemarin. 210 juta, 2 suami istri berarti 420. Dia sudah haji sebelumnya. Pas saya gitu kan dia Pak, memang lama dia temenung ya dia. Nah, itulah yang membuat kenapa jamaah Indonesia ini banyak penyakit sampai di sana, karena soleh sendiri.
tidak mau menolong orang di dekat dia. Tapi macam di Bojongkoneng tuh Bu, satu RT diberangkatkannya umroh. Tidak peduli dia Pak, mau tetangganya kaya, mau umroh saya gratiskan. Itu di Bojongkoneng Pak. Kan viral betul berita itu Pak. Satu RT, berapa? Satu RT kalau di Jawa tuh mau 300 kakak tuh Pak. Paling yang tidak berangkat karena meninggal aja Pak, karena terhambat COVID kemarin, rupanya meninggal sekarang. Itu digantikan lagi dengan keluarga yang lain. Itu baru hebat Pak. Uangnya berarti untuk orang lain. Makanya Rasulullah bukan disuruh menceramahi orang dulu Pak, ajak orang, enggak. Yang di sekitar Rasulullah dulu Pak. Ali, kemudian istrinya, anak-anaknya dikumpulkan ya, paman-pamannya. Jadi sebelum keluar di dalam dulu, itu yang harus kita fahami Bu ya. Dulu saya ingat Pak, ada ustadz dia ceramah tentang bagaimana memperlakukan istri, harus baik, harus penyayang sama istri. Tapi saya ada curiga nih bapak satu Pak, dia di balik tiang ketawa aja dengar itu Pak. Itu penasaran saya Pak. Pas habis ceramah saya, Pak, di mana letak lucunya ceramah Ustadz tadi sampai Bapak ketawa? Rasanya serius Ustadz itu nyampe. Ustadz itu tetangga saya tuh, Ustadz pemukul sama istri itu. Maka saya ketawa dengar dia ceramah gitu. Oh itu beda di luar rupanya Pak. Kalau di luar ini kan kita bisa soleh semua Pak, dalam pandangan orang. Tapi yang tahu siapa Bu? Istri, anak-anak. Kalau misalnya pas kita ceramah Bu, ada istri kita, dia tahu kita tidak ada grogi nyampaikannya Pak. Karena dia tahu suami aku memang macam ini. Tapi kalau sempat enggak Pak sama istri-istri tidak tahan ketawa Pak. Bukan ketawa karena lucu, ketawa cemeeh sebetulnya deh. Beruntung pulang suami ceramah deh, beruntung betul lah perempuan dapat abangnya. Udahlah diam lah, ya kan itu lagi jadinya Pak. Berbeda. Makanya disuruh dalam dulu. Untuk menguatkan dakwah Rasulullah baru turun lagi ya ayyuhal muzammil. Artinya orang berselimut juga tuh Pak. Ya ayyuhal mudaththir orang berselimut. Ya ayyuhal muzammil itu orang berselimut juga. Cuman berselimut di sini para mufassirin mengartikan bahwa terlepas dari kecintaan terhadap dunia. Itu berselimut tuh Pak. Bergaul boleh dengan siapa saja tapi tidak mempengaruhi dirinya. Makanya setelah itu bangunlah di sepertiga malam, di tengah malam, dirikan sholat malam. Karena orang yang bisa sholat malam orang yang tidak mencintai dunia Pak. Tenang, senang, bahagia, itu beda tuh Pak. Kalau senang sifatnya itu sudah kita miliki, habis itu kita pengen lagi yang lain, itu senang. Bapak mau beli mobil, itu senang tuh Pak. Habis itu pindah lagi, udah terima mobil Bu, pengen lah mau naikkan bannya lagi Pak, yang mau yang agak yang 20 lah lagi dari 17. Sudah tuh pengen lah lagi, tambah lah peredam lagi, tak gantilah jok lagi. Itu senang namanya Pak, mencari kesenangan. Tapi sudah tuh temenung kita tuh Pak, belum tentu kita tenang lagi. Kebahagiaan sifatnya sementara Pak. Anak bapak udah lama kuliah di luar, balik dia bahagia bapak, pergi dia balik, sedih balik Pak. Tapi yang kita cari itu tenang. Tenang tuh Bu ya. Kita kerja keras mencari dunia nih, tapi hati kita tidak terikat dengannya. Itu baru bisa tenang. Terpikir kita dapat duit, aku mau sedekah ke sana tuh. Anak siapa tuh mau kuliah, bantu dulu. Itu baru bisa tenang tuh Pak. Itu lama awetnya Bu. Sedangkan sekarangnya banyak orang duduk di masjid tak tenang jiwanya. Karena apa Bu? Dia besok mau pemilihan, jadi guna dia zikir tuh, ya Allah, semoga orang mencoblos nama hamba, ya Allah. Bagaimana mau tenang duduk di masjid Pak? Yang dipikirkan dunia. Jadi kalau orang-orang yang bisa untuk melaksanakan sholat malam itu orang yang tidak mencintai dunia. Dia keras mencari dunia tetapi tidak untuk dimasukkan ke dalam jantungnya. Jantung kita ini kecil Pak, masukkan semua ke dalam jabatan, pangkat, harta, mana sanggup dia Bu. Maka banyak orang kena sakit jantung.
Tapi cobalah Pak, kita tuh mau hidup tenang tuh Bu, apa adanya. Ada rezeki disyukuri, mohon tambahan kepada Allah kalau kurang dengan jalan yang diridhoi. Aman lah kita tuh Bu. Itulah penguat Rasulullah apa Pak? Salat malam, karena akan diangkat Allah kepada derajat yang terpuji. Orang yang rajin salat malam, otomatis dia akan diberikan kecukupan oleh Allah, terhindar dari dosa. Selama kita bisa menjaga tuntutan dari salat ini Bu. Maksudnya itu apa Pak? Kita kan selain suruh sholat, banyak baca Quran, tapi kalau kita banyak main HP, nonton TV, gagal juga jadinya menghindari dosa sholat-sholat kita tuh. Kadang nampak yang seksi-seksi kan Bu, memang lisan astagfirullah, tapi tidak juga beralih Pak, tetap ke situ. Kadang supaya nampak agak bijaksana sedikit Bu kan, astagfirullahaladzim, tengoklah pakai anak-anak sekarang, padahal dia mau nengok Pak. Cuman pakai kata-kata itu sedikit rumah susah lah Pak. Tuh makanya saya heran kenapa orang yang berada di penjara imannya kokoh-kokoh ya. Kan saya membina santri di lembaga pemasyarakatan nih Pak, kelas 2 yang di Gobah. Iman kuat semua Pak, puasa sunat, rajin, ibadah rajin. Karena apa? Tidak megang HP, tidak nonton TV, tentu kusuk ibadahnya Pak. Tidak ada pengaruh masuk Bu. Mau kemana lagi? Akhirnya mereka duduk di masjid. Makanya imam kok kuat, cuman udah keluar kumat balik Pak. Itu yang susah tuh Bu. Ada satu tahanan narkoba sudah lepas, total dia kena itu kalau digabung semua 16 tahun Pak. Jadi sebentar 5 tahun keluar buat balik itu Pak ya. Pergilah dia ke rumah saya Bu. Alhamdulillah Ustaz, sekarang memang terasa keajaiban kita banyak ibadah di dalam penjara itu Ustaz. Apa? Dulu kalau ngambil sabu tuh Ustaz duit duluan. Semenjak saya rajin sholat Ustaz mau bandar tuh ngasih gitu. Ini tidak berubah, ini tidak berubah Pak nama itu Pak. Dianggapnya itu keajaiban Pak. Ngambil barang haram tuh Bu, dulu pakai bayar, sekarang tidak lagi. Semenjak saya sholat rajin berdoa itu tidak berubah. Rupa masuk balik. 2 bulan baru keluar masuk balik. Kadang di luar tuh makanya orang-orang yang tidak mencintai dunia, saya ngambilnya di situ Pak. Kenapa iman orang ini kuat-kuat ya? Rupanya memang itu di dalam tidak megang HP, tidak nonton TV. Jadi dizikir aja diperbanyak lagi Pak. Duduk di masjid zikir ya betul lah. Itulah yang menenangkan jiwa tuh. Kemudian Allah mengatakan baca Quran dengan tartil, dengan berirama, dengan standar, jangan sampai terburu-buru gitu. Ini kadang-kadang memang udah hafal Yasin tuh Pak, betul-betul main gas tinggi aja Pak, macam speedboat Bu, baru dihidupkan langsung gas tinggi langsung Pak kan. Ya kan segol yang macam itu Pak, speedboat Bu, itu baru pertama enggak turun-turun tuh Pak. Terus kadang adalah orang zikir la ilaha illallah tuh pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3 bagai Pak. Sampai kita tidak terikuti sama kita lagi. Pertama slow Bu, la ilaha illallah, la ilaha, mulai 5 kali masuk gigi 2 Pak, la ilaha illallah tuh gigi 3 sampai la ilaha illallah. Tapi betul loh Ustaz, sampai pingsan orang Ustaz gitu. Tahu Ibu apa penyebab orang pingsan? Lambungnya belum siap Pak, belum habis napas 1 masuk napas 2, masuk napas 3, napas 4. Itu yang buat orang pingsan tuh, bukan karena hebat zikir tuh Pak. Zikir itu jelas artinya ingat. Kalau pingsan berarti tidak zikir tuh Pak, sampai tidak sadar diri itu. Memang itu kata dokter, tidak siap lambungnya itu Bu, belum napas tuh tersengal Pak. Itu yang buat orang pingsan, bukan itu yang hebat tuh gitu Pak. Jadi kalau baca Quran tuh Bu, santai, tidak terburu-buru, standar saja, jangan mengejar jumlah. Kan kalau kadang orang kan mengejar jumlah Bu ya, mengejar jumlah ayat. Nah kemudian Pak,
Di dalam kitab ini juga langsung loncat Dr. Muhammad Khirzin ini kepada surat At-Taubah ayat 113. Untuk supaya kuat jiwa kita ini dalam ibadah, dalam agama, kenapa diangkat beliau ayat ini untuk diambil intisarinya? Kita ingat Pak, Rasulullah itu dulu Bu, pengembala kambing Pak. Dan waktu beliau mengembala kambing itu, ciut nyali Abu Thalib. Dia sayang betul sama Rasulullah ini. Maka Abu Thalib mencari majikan yang paling baik mulutnya di Mekah itu. Jadi mencari kerja itu Bu, supaya apapun hidup kita kalau bisa dapat tuan yang bagus lisannya Pak. Karena kalau banyak rupa Pak pengusaha muslim ini jahat mulutnya sama karyawannya Pak. Ngeri Bu. Sampai dia ngomong, kata Ustaz, kami tidak sedih Ustaz nengok bapak tuh kalau nyumbang di masjid banyak, ada orang kesulitan bantu. Kami anak buah nih Ustaz, minum air putih tidak boleh di rumah. Tapi kan baik bapak tuh sama kalian tinggal di rumah dia. Maksud dia tinggal di rumah Ustaz, kami diperlakukan bukan di perusahaan saja. Jadi di rumah tuh segala pekerjaan rumah tuh kami yang ngerjakan. Mencuci mobil, mencuci kolam, mengepel lantai. Jadi dimanfaatkannya betul kami. Tapi tidak boleh minum di rumah itu, tidak boleh makan di rumah itu. Kalau nengok zikir bapak itu terpejam-pejam mata ya, jahat rupanya. Nengok soleh. Jadi itulah, maka betul lah Abu Thalib itu Pak, dicarinya majikan yang baik lisannya. Kalau lisan bos baik Bu, karyawan itu tuh kurang-kurang gajinya, tahu dia keadaan bosnya, itu enak ya Pak. Tapi kalau yang mulut-mulut jahat tuh Pak, tersedih hati orang, makan pun tidak enak lagi itu Pak. Ngeri Bu, banyak rupa pengusaha muslim ini ternyata entah tidak ngaji tak apa gitu Pak ya. Ngeri mulutnya. Udah dapat majikan yang baik mulutnya, baru Rasulullah mengembala kambing. Nah, waktu Rasulullah mengembala kambing dapat pengaruh buruk dari kawan. Apa kata kawan-kawan Rasulullah Pak? Muhammad, kau udah pernah nengok penari seksi enggak? Belum lagi. Penyanyi-penyanyi mantap-mantap body, mau kau nonton? Di mana? Jalanlah kau ke Mekah. Biar kami jaga kambing kau. Itu kata kawannya Bu. Apakah Rasulullah terpengaruh? Iya Pak. Hadisnya sahih Bu. Kalian jaga kambing aku ya, aku mau nonton acara itu dulu. Cuman Allah menjaga Rasulullah Pak. Belum sampai ke tempat acara, dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat. Tertidur Rasulullah di jalan Bu. Jadi tidur itu rahmat Allah tuh Pak. Maka kalau bapak ibu sedang ngaji tertidur, itu rahmat Allah tuh Pak. Cobalah Pak, orang Bu udah tidur di rumah, tempat tidur bagus, AC hidup, tidak bisa tidur Pak. Ini sedang duduk bisa tidur. Kemana mau dicari nikmat tuh lagi itu Pak. Memang luar biasa Bu. Jadi ibaratnya apa Bu? Allah kasih kita istirahat dimanapun bisa. Di tempat ini kan majelis ilmu ini kan majelis surga, datang orang bilang berarti iblis yang mengantukkan. Tidak ada pernah Rasulullah ngomong itu Pak. Tidak pernah Rasulullah ngomong kalau kita ngantuk sedang sholat, sedang apa berarti itu iblis, tidak ada. Cuman yang ada kata Rasulullah, kalau ngantuk pas Jumat ajak orang di sebelah untuk pindah. Maksudnya itu adakan perpindahan. Cuman itu aja Bu. Tidak ada kalau kita ngantuk sedang apa itu berarti iblis apa kita, tidak ada. Dikasih Allah Bu tidur sebentar tapi bahagia rasanya. Kadang udah ikomat orang pas cepat khatib padahal udah lama khatib tuh Pak kan. Dari awal tuh tidur kan. Enak nih khatibnya, tidak sampai 2 menit. Nah, dikasih Allah waktu istirahat yang full Bu, rasanya itu. Besoknya Rasulullah pulang Pak. Datang kawan-kawannya bilang, gimana Muhammad? Mantap nak? Apa yang mantap? Aku itu tidur. Coba ulang balik Muhammad. Kami jaga lagi kambing kau. Jadi kalau untuk jahat tuh Pak, kekompakan memang terjaga Pak. Bagus. Apakah Rasulullah pergi lagi? Pergi lagi Pak. Tapi tertidur lagi. Makanya kata Rasulullah, aku harus berhenti mengembala kambing.
agamamu mengikut agama kawanmu, maka berhati-hatilah di dalam memilih kawan. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang taat tuh Pak, memang kawan harus disortir Pak. Kalau ndak kawat Bu, duduk pun di masjid kita kadang dia lagi nih, bang aku kan jelekkan orang nih bang, ini masjid nih bang. Abang kalau tahu abang ngomong bapak tuh kemarin bang, tak lah mungkin akan abang kasih kupon daging sama dia. Dah akhirnya terasut lah jadinya Pak kan. Makanya Bu, kawan-kawan yang seperti itu mulai disortir Pak. Kita butuh di circle kita tuh kawan-kawan yang bisa memberikan kata-kata positif, memberi semangat, tidak mematahkan, mau mendengar. Itu tuh Pak. Jangan dimasukkan ke circle kita orang-orang negatif. Kalau ada di grup, keluarkanlah orang-orang macam itu. Awak grup mau silaturahmi, dia sibuk cerita politik dalam tuh Pak, kan mengganggu namanya itu Pak kan. Sibuk menjelaskan masalah politik di dalam tubuh kan. Kita mau silaturahmi, udah jelas kalau udah urusan politik nih Pak, masing-masing orang beda-beda yang didukungnya. Jangankan untuk grup lagi Bu, suami istri aja kalau udah mau pilpres banyak tinggi tingkat perceraian tuh Bu. Istri megang ini Pak, suami megang ini, menang calon kau ceraikan aku, gitu Pak. Apalagi di grup. Saya nonton bola Bu, sampai sakit hati orang. Ustadz sebetulnya dukung mana nih Ustadz? Kemari gol Ustadz senang juga, kemari gol senang juga. Ya saya senang aja yang mana gol kan. Senang saya tidak ada megang grup manapun Pak. Pokoknya asal mantap permainannya Bu, senang saya. Jadi bingung orang nonton bola sama saya Pak. Saya tidak ada grup yang saya pegang. Pokok asal pandai dia menggolkan, saya ikut Pak, bergembira saya Pak. Kan damai hati kita jadinya Pak ya. Tidak perlu pakai baju seragam itu Bu ya, nonton gol ke sana alhamdulillah, gol ke situ, nanti sinilah gol lagi, kita pun senang juga Pak, kan bahagia kita itu kan. Tidak ada yang didukung Bu. Lempang jiwa kita Bu, orang tanding tinju gitu juga. Tengok kemari sampai orang akhirnya memandang saya Pak, yang mana lah didukung dia sebetulnya. Yang ini menang dia suka juga, yang ini menang dia suka juga. Aman jadinya kita Pak. Nah kemudian Bu, kalau kita rasanya Pak mau ikut cara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, pilihlah kawan yang dengan dekat dengannya bertambah imanmu kepada Allah. Kawan itu yang harus didekati. Bertambah iman kita jadinya Bu, itu yang harus kita dekati. Kalau rasanya dekat dengan dia menghancurkan kita, coba Pak, gara-gara kata-kata orang negatif nih Bu, banyak orang bisa jadi tidak bersyukur ya Pak. Kawan nih membeli rumah tipe 36 plus siap huni, udah bahagia dia Pak, bertahun-tahun dia nabung dapat di rumah tipe 36. Datang bertamu kawan yang negatif Pak, kecil rumah kau lagi ini, betah kau di dalam. Itu yang membuat dia berutang jadinya Pak. Atau anda bersyukur tadi berutang dia untuk merenovasi rumah dia. Itu ngerinya Pak kalau dapat kawan-kawan yang melemahkan. Nah maksud ayat ini gimana Bu? Abu Thalib kena Pak. Abu Thalib itu paman Rasulullah, sayang sama Rasulullah dari kecil, ikut membela Islam, ikut kelaparan selama 3 tahun bersama Rasulullah. Pokoknya Bu, tinggal syahadat aja masuk surga Abu Thalib Pak. Pas lagi sakaratul maut tuh Bu, udah dibimbing oleh Rasulullah, yu'am kulla ilaha illallah kalimatun hujjaka indallah, sebut syahadat paman, itu akan menjadi hujah bagiku untuk memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Datang Abu Jahal, datang Abu Umayyah. Jangan kau ucapkan kalimat itu Abu Thalib, kau pembesar Quraisy, gengsi kita, agama kita ini lebih tua daripada Muhammad. Jangan kau dengarkan betul dia. Apa kata wanita-wanita Mekah, seorang tokohnya akhirnya meninggalkan agama leluhurnya. Kena Pak, digelengkannya kepalanya ke Rasulullah, tidak mau dia syahadat. Akhirnya meninggallah Abu Thalib dalam keadaan kafir. Rasulullah sebagai keponakan Bu, tentu dia sayang sama pamannya, jasa udah banyak, didoakannya kepada Allah, Pak, ya Allah ampunilah dosa pamanku ini, banyak jasanya terhadap Islam, dia sayang kepada nabimu, rela kelaparan 3 tahun bersamaku, saat ini dia telah wafat, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Dijawab Allah lah dengan ayat ini, maka nalin nabiyyi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi
dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu keluarganya sendiri, setelah jelas mereka tidak mau menerima petunjuk. Tidak ada bagi Allah. Tidak bersyahadat, tidak bisa. Tidak ada istilah orang dalam, Bu. Oh, itu keponakan saya itu. Kalau kita ya bisa, Pak. Itu paman aku tuh, tolong ya. Ya Allah, tidak ada, Pak. Pernah saya diprotes orang dulu. Bahaya Ustaz nih Ustaz, paman Rasulullah di neraka lah. Ustaz bilang, itu kalau orang pakai perasaan ngaji itu, Pak. Dia pakai perasaan ya, Bu. Masa gitu betul Allah, paman Nabi masa masuk neraka? Itu memang kata-kata Allah, Bu. Kena marah Rasulullah, Pak. Mau bilang apa lagi Rasulullah, Pak, kalau Allah sudah ngomong seperti itu? Nah, itulah gara-gara kawan, Bu. Orang bilang kita tidak boleh milih-milih kawan. Rasulullah nyuruh milih, Pak. Tidak bisa, tidak, Bu. Enak kita bergaul sama orang-orang positif, menyemangati kita. Saya datu umur 76 tahun naksir sama perempuan umur 23 tahun, Bu. Sebanyak ini dia cerita, azab dipatahkan orang. Cerita dia sama saya Ustaz udah tua tapi saya ini masih bisa Ustaz. Saya suka dengan perempuan umur 23 tahun Ustaz. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Mantap tuh, semangat tuh, berjuang atuk terus tuh. Walaupun umur atuk 76 tapi ketampanan atuk mengalahkan laki-laki umur 80 tahun tuh. Wah iya Pak, semangat dia Pak. Karena kan betul saya bilang Pak, kalau dibanding umur 80 itu masih ganteng atuk, dari umur 76. Apakah saya menjerumuskan dia? Tidak. Biarkan dia berpikir sendiri, Bu. 2 minggu kemudian baru dia ngomong, Ustaz, nampak tak tembus Ustaz? Apa gitu tuh, macam kacang padi direbus sebiji saya, loncat-loncat sendiri aja saya nampaknya. Dah. Kan mundur sendiri dia, Pak. Penting dia dapat kata-kata positif. Jadi memang kita tuh, Pak, guna itu tuh bagian dari sedekah, Bu. Tidak selamanya sedekah dalam bentuk uang, Bu. Memberikan rasa bahagia ke dalam hati orang, Pak, itu sedekah loh, Pak. Untuk apa kita pelit menyemangati orang? Nah, itu dia, Bu, ya. Dan dihibur pula lah oleh Allah melalui surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kau kasihi. Jadi bukan kita yang berhak ngasih petunjuk. Bapak taat, ibu taat, sudah itu anak ibu akan taat pula, belum tentu, Pak. Yang penting bapak ajarkan dia kebaikan. Dia tidak mau ikut, bapak jangan terkecil hati. Bukan doa bapak tidak dikabulkan oleh Allah. Dia sudah punya akal, punya hati, Pak. Dia bergaul salah. Jadi kewajiban bapak ibu hanya menyampaikan, tidak bisa memberi petunjuk. Ini kadang-kadang dia, ya Allah, apalah guna aku berdoa ni tak kau kabulkan. Siang malam aku berdoa, solat, anak aku macam ini juga. Bukan kita yang ngasih petunjuk. Mana bisa kita ngasih petunjuk ke anak kita, Pak? Misal saya ini ustaz, Bu, apa menjamin anak saya bisa jadi orang baik? Belum tentu, Pak. Tak bisa lah kami ini sok-sok, Bu. Kadang anak-anak ustaz parah lah kelakuan lagi, Pak, kan? Itulah ujian bagi kami supaya kami tidak sombong, Pak. Kadang kan anak saya, Bapak Ibu, itu jadi cerita saya ceramah lagi, Pak. Jadi tidak bisa kita ada, Pak, dulu peserta MTQ namanya Domino loh, Bu. Sampai bingung orang, kok Domino nama anak nih ya. Rupanya apa, Bu? Bapak preman, mama preman, anak taat, Pak. Itu pula kadang dikasih Allah ujian, Pak. Bapak jahat, emak jahat, anak baik. Ini bapak baik, ibu baik, anak jahat. Karena apa, Bu? Kita tuh sengaja diuji Allah seperti itu supaya kita tidak sombong. Kadang kan cerita kita ibu-ibu, Bu, ke ibu lain, anak saya ya. Selalu membangga-banggakan macam itu, Pak. Maka dikasih Allah lah kadang kita ujian supaya tertutup mulut kita nih, jangan sampai sombong. Menganggap kita orang yang berhasil, kita lah yang menjadikan anak kita baik, kita lah yang menjadikan anak kita berhasil. Lupa kita bahwa ada Allah di balik semua itu, Pak. Seperti Nabi Nuh, anak durhaka, istri durhaka. Nabi Lut, istri durhaka. Makanya ini juga penyejuk jiwa kita, Pak. Ternyata bukan kita yang bisa memberi petunjuk. Abu Lahab
itu turun tabat yada habilah habi watab itu Pak 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, dia sudah divonis Allah masuk neraka sama istrinya. Ternyata betul kan Pak, memang tidak bisa dapat petunjuk Pak. Tetap akhirnya dia dengan kekafirannya Abu Lahab tuh, sempat dia masuk Islamnya waktu itu batal ayat tabat yada habilah habi watab tuh Pak. Tapi kalau yang udah divonis Allah yang tidak akan bisa dapat petunjuk, tidak akan bisa. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.